Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan dan materi pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, materi pembelajaran kita hari ini masih pada pengolahan data dan pembahasan membaca data. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu membaca data dalam bentuk diagram garis. Yang kedua, siswa mampu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Dua tujuan pembelajaran itu kita akan capai dan pelajari kita hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke pendalaman materi. Baik anak-anak, kita langsung saja pada pendalaman materi. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, materi kita hari ini yaitu masih pada pengolahan data dengan pembahasan yaitu membaca data. Yang pertama yaitu membaca data dalam bentuk diagram garis, dan yang kedua membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari yaitu cara membaca data, di mana yang sebelumnya itu ada dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar, dan dalam bentuk diagram batang. Hari ini kita belajar membaca data dalam bentuk diagram garis dan diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan belajar membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, ini dia adalah diagram garis, di mana diagram garis merupakan penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga menjadi garis. Nah, di mana di sini sudah Bapak sediakan salah satu contoh data yaitu berat badan Mita umur 5 bulan menggunakan diagram garis. Yang diperhatikan sama halnya seperti diagram batang yaitu garis vertikal dan horizontalnya, di mana vertikalnya itu yaitu berat badan dan horizontalnya adalah bulannya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan 5. Nah, bagaimana cara membacanya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, bulan ke-1 berat badan Mita yaitu 3 kg. Kita lihat pada diagramnya apakah benar. Nah, bulan pertama yaitu berat badan Mita 3 kg, sudah sesuai dengan titiknya ya. Nah, yang kedua, bulan kedua berat badan Mita 4 kg. Sudah sesuai ya, bulan kedua dan berat badannya itu titiknya sudah sesuai. Nah, bulan ketiga berat badan Mita 5 kg. Sudah sesuai juga. Bulan keempat berat badan Mita 7 kg. Dan bulan kelima berat badan Mita yaitu 8 kg. Nah, setelah memberi titik-titik sesuai dengan berat badan Mita pada bulannya, nah sekarang kita hubungkan titik-titik itu menjadi sebuah garis. Nah, itulah yang namanya membaca data dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar mengenai membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini dia adalah diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran itu merupakan penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa juring sesuai dengan datanya. Nah, yang di sini kita belajar sekarang datanya buah yang disukai oleh 40 siswa kelas 5, di mana ada buah mangga, buah apel, buah jeruk, dan buah pisang. Nah, di mana dalam diagram lingkaran ini menggunakan persentase persen. Ya, bagaimana cara membacanya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, cara membacanya, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Jadi sebanyak 20% siswa dari 40 siswa ya, jumlah siswanya 40 menyukai apel.
Selanjutnya, sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang. Dan sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Nah, itu adalah persentase dari datanya buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Nah, untuk mengetahui berapa orang yang menyukai apel, jeruk, pisang, dan mangga dari 40 siswa itu, kita menggunakan rumus. Di mana bagaimana cara menghitungnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Caranya, banyak siswa yang menyukai apel. Nah, kita akan mencari berapa orang. Nah, kita kan baru mengetahui persentasenya 20%. Sekarang kita mengetahui berapa orang dari 40 siswa tersebut yang menyukai apel. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu 20%. 20% itu didapat dari persentase dari siswa yang menyukai buah apel dikali 40. Nah, 40 dapat dari mana? Nah, 40 itu adalah jumlah siswanya. Jadi 20% dikali 40. Nah, sebelum mencari hasilnya, kita harus rubah dulu persen menjadi pecahan biasa. Nah, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Persen itu adalah per 100. Jadi 20 per 100 dikali 40. Nah, diketahuilah hasilnya adalah 8. Jadi dari 40 siswa itu yang menyukai buah apel adalah 8 siswa. Selanjutnya, yang menyukai jeruk sekarang berapa persen? 35% dikali 40 atau dikali jumlah siswa. Langsung saja kita ubah dulu menjadi persentasenya, yaitu 35 per 100 dikali 40. Nah, hasilnya adalah 14 siswa. Begitu juga dengan yang lainnya, buah pisang dan buah mangga. Ya, caranya sama, yaitu persentasenya atau persennya dikali dengan jumlah siswa. Setelah itu dirubah persennya menjadi per 100, lalu dikalikan dengan jumlah siswa. Diketemukanlah hasilnya dari yang menyukai buah tersebut. Jadi kita tahu jadi berapa orang yang menyukai buah tersebut. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini di pembelajaran matematika, ada baiknya kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita sudah pelajari. Nah, yang pertama mengenai membaca data dalam bentuk diagram garis, di mana diagram garis merupakan titik atau penyampaian data secara titik-titik yang dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai cara membacanya. Kesimpulan yang kedua mengenai membaca data dalam bentuk diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa juri dan persentasenya di sana menggunakan persen. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita tutup dengan doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Sampai jumpa.